Nama saya Seno, saya seorang pria berusia 45 tahun yang telah bekerja sebagai supir ambulans selama lebih dari 2 dekade. Dalam rentang waktu itu, saya telah mengantar ribuan pasien ke rumah sakit, baik yang masih hidup maupun yang sudah tak bernyawa. Saya telah menyaksikan berbagai peristiwa mengerikan, dari kecelakaan lalu lintas yang brutal, hingga kasus darurat medis yang mengancam nyawa. Namun, pada satu malam yang tak akan pernah saya lupakan, malam ketika saya merasakan dinginnya kematian, bukan dari tubuh yang sudah tak bernyawa, tetapi dari kehadiran yang tak terlihat di dalam ambulans saya. Ini adalah cerita nyata yang terjadi beberapa tahun lalu, sebuah pengalaman yang hingga kini masih menghantui pikiran saya setiap kali saya berada di belakang kemudi ambulans, terutama ketika melintas di jalanan sepi pada larut malam. Malam itu, hujan turun dengan deras, membasahi seluruh kota, dan membuat jalanan licin dan berbahaya. Saya sedang bertugas malam di sebuah rumah sakit kecil, di pinggiran kota, ketika telepon di pusat panggilan darurat berdering. Suara di ujung telepon terdengar panik, melaporkan kecelakaan mobil tunggal di sebuah jalan sepi di luar kota. Tanpa menunda, saya dan seorang perawat segera bergegas naik ke ambulans dan melaju ke lokasi kejadian. Perjalanan ke lokasi kecelakaan memakan waktu lebih lama dari biasanya, karena hujan deras yang mengaburkan pandangan dan membuat jalanan terasa licin, seperti sabun. Ketika kami tiba di tempat kejadian, pemandangan yang kami temui sungguh mengerikan. Sebuah mobil sedan terlihat hancur terbalik di tengah jalan, dengan bagian depannya menabrak pohon besar di tepi jalan. Tidak ada kendaraan lain di sekitar. Hanya suara hujan yang terus mengguyur dan gemuruh petir yang sesekali menyambar langit. Kami segera keluar dari ambulans, berlari menuju mobil yang hancur tersebut. Di dalamnya, kami menemukan seorang pria muda, yang sepertinya adalah pengemudi, terjepit di antara kursi dan dashboard mobil yang remuk. Dia tidak bergerak, dan dari posisinya, saya tahu bahwa dia sudah tidak bernyawa. Dengan hati-hati, kami mengevakuasi tubuhnya dari kendaraan yang hancur itu, membawanya ke dalam ambulans. Meski saya sudah sering berhadapan dengan kematian, ada sesuatu yang berbeda malam itu. Ada perasaan dingin yang aneh ketika saya menyentuh tubuh pria itu, seolah-olah ada sesuatu yang lebih dari sekadar kematian fisik yang menemaninya. Namun, saya mencoba menepis perasaan itu, menganggapnya sebagai efek dari cuaca buruk dan kelelahan. Kami menutup tubuh pria itu dengan kain putih di bagian belakang ambulans, dan saya kembali ke kursi pengemudi, siap untuk membawa jenazahnya ke rumah sakit untuk diserahkan ke kamar mayat. Perawat yang bersama saya duduk di samping, tampak diam dan murung, mungkin juga merasakan keanehan yang sama. Saat kami memulai perjalanan kembali ke rumah sakit, hujan turun semakin deras, dan jalanan yang sepi itu terasa semakin mencekam. Jalan yang kami lalui sangat minim penerangan, dengan hanya lampu-lampu dari ambulans yang menembus kegelapan. Di tengah perjalanan, perasaan tidak nyaman itu semakin menguat, seperti ada sesuatu yang mengawasi kami dari dalam kegelapan malam. Saya mencoba berkonsentrasi pada jalan, tetapi mata saya terus-menerus melirik ke kaca spion, memeriksa bagian belakang ambulans. Setiap kali saya melakukannya, saya merasakan jantung saya berdegup lebih kencang. Di sana, di bawah cahaya redup dari lampu kabin ambulans, saya merasa melihat sesuatu bergerak di balik kain yang menutupi jenazah. Pada awalnya, saya berpikir itu hanya imajinasi saya yang dipicu oleh kecemasan, tetapi ketika saya melihat lagi, saya yakin ada sesuatu yang salah. Kain putih itu tampak bergerak, berdesir pelan seolah-olah ada angin yang meniupnya, padahal tidak mungkin ada angin di dalam ambulans yang tertutup rapat. Saya menelan ludah, mencoba untuk tidak panik, tetapi kengerian mulai merayapi diri saya. Tanpa berpikir panjang, saya menoleh ke perawat yang duduk di sebelah saya dan bertanya, apakah dia melihat sesuatu yang aneh. Dia menatap saya dengan wajah pucat, dan saya tahu dia merasakan hal yang sama. Dia menggelengkan kepala, tetapi saya bisa melihat bahwa dia juga merasa takut. Ketika saya kembali menatap jalan, tiba-tiba terdengar suara ketukan dari bagian belakang ambulans, seperti ada yang mengetuk-ngetuk dinding logam dari dalam. Saya hampir saja membanting setir karena kaget, tetapi saya segera mengendalikan diri.
Jantung saya berdegup kencang, dan saya tahu ini bukanlah suara yang bisa diabaikan. Perawat itu sekarang tampak sangat ketakutan. Dan dia terus-menerus melihat ke belakang, seolah-olah mengharapkan tidak ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Saya berusaha tetap tenang, tetapi suara ketukan itu terus berlanjut, semakin keras dan semakin cepat, seolah-olah ada seseorang atau sesuatu yang berusaha menarik perhatian kami. Dalam kepanikan, saya mencoba mempercepat laju ambulans, berharap segera tiba di rumah sakit. Namun, meskipun saya menekan pedal gas, rasanya ambulans bergerak semakin lambat. Setiap meter yang kami tempuh terasa seperti memakan waktu berjam-jam, dan suara ketukan itu semakin keras, sampai akhirnya berubah menjadi suara benturan keras, seperti sesuatu yang memukul-mukul bagian dalam ambulans, dengan kekuatan penuh. Ketika kami hampir tiba di rumah sakit, suara benturan itu tiba-tiba berhenti. Saya merasa sedikit lega, meskipun ketegangan di udara masih begitu pekat. Namun, hanya beberapa detik kemudian, saya mendengar suara pelan yang membuat darah saya berdesir. Itu adalah suara napas yang berat dan pelan, datang dari bagian belakang ambulans. Dengan sangat perlahan, saya menoleh ke kaca spion untuk melihat ke belakang. Apa yang saya lihat membuat jantung saya serasa berhenti berdetak. Kain putih yang menutupi jenazah pria muda itu kini sudah tidak ada di tempatnya, melainkan terjatuh ke lantai ambulans. Tubuh pria itu sekarang duduk tegak di atas tandu, dengan kepala yang tertunduk dan rambut basah menutupi wajahnya. Dari tubuhnya, terdengar suara napas berat yang bergema di dalam ambulans. Saya merasakan ketakutan yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Tubuh saya kaku, tidak mampu bergerak atau bahkan berteriak. Di sebelah saya, perawat itu tampak sudah pingsan, tidak kuat menahan ketegangan yang begitu mencekam. Tiba-tiba, tubuh pria itu mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah pucat dengan mata yang kosong, menatap langsung ke arah saya melalui kaca spion. Mata itu penuh dengan kebencian dan kesedihan yang mendalam, seolah-olah menyalahkan saya atas apa yang terjadi padanya. Saya mencoba untuk tidak kehilangan kendali, tetapi rasa takut begitu kuat hingga saya merasa dunia di sekitar saya mulai berputar. Pria itu kemudian bergerak, turun dari tandu, dan mulai berjalan pelan menuju pintu depan ambulans dengan langkah yang terdengar berat dan menyeret. Setiap langkahnya menghasilkan suara gesekan yang mengerikan di lantai ambulans. Ketika pria itu hampir mencapai pintu depan, saya merasa napas saya tersengal-sengal, seolah-olah udara di dalam ambulans semakin tipis. Tubuh saya menggigil tanpa henti, dan saya merasa seperti akan pingsan kapan saja. Namun, tepat sebelum pria itu menyentuh pintu, ambulans tiba-tiba berhenti dengan keras di depan rumah sakit. Lampu-lampu terang dari gedung rumah sakit menyinari ambulans, dan dalam sekejap, suasana mencekam itu lenyap. Ketika saya menoleh lagi ke belakang, pria itu sudah tidak ada di sana. Jenazahnya kini kembali terbaring di atas tandu, ditutupi kain putih yang telah rapi kembali di tempatnya, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Saya segera turun dari ambulans, hampir terjatuh karena kaki saya yang gemetar hebat. Para petugas rumah sakit yang melihat kami tiba segera datang membantu membawa jenazah itu ke kamar mayat. Saya hanya bisa berdiri terpaku, masih berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Setelah kejadian itu, saya tidak pernah lagi mengemudikan ambulans pada malam hari. Setiap kali saya melihat ambulans, ingatan tentang malam itu kembali menghantui pikiran saya. Saya pun sering bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi pada pria itu? Apakah dia benar-benar sudah mati ketika kami menjemputnya, atau ada sesuatu yang lain? Sesuatu yang lebih gelap dan lebih menyeramkan yang menemaninya di perjalanan terakhirnya? Hingga hari ini, saya masih tidak tahu jawabannya. Yang saya tahu, peristiwa malam itu telah meninggalkan bekas yang mendalam dalam jiwa saya, mengubah cara saya memandang pekerjaan yang selama ini saya anggap sebagai panggilan hidup. Saya mulai mengalami mimpi buruk yang terus berulang, selalu berakhir pada saat di mana pria itu menatap saya dengan mata kosongnya melalui kaca spion. Mimpi-mimpi itu begitu nyata, hingga saya sering terbangun dengan tubuh yang basah oleh keringat dan jantung yang berdebar kencang. Dalam mimpi-mimpi itu, saya sering melihat pria tersebut berdiri di ujung kamar saya,
tubuhnya yang basah oleh hujan, dengan wajah yang penuh kebencian. Kadang-kadang, dia berbicara dalam bisikan yang nyaris tidak terdengar. Kata-katanya seperti dikepung oleh suara hujan deras di luar. Saya tidak pernah bisa menangkap apa yang dia katakan, tetapi intonasinya selalu dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan yang mendalam. Setelah beberapa bulan mencoba melupakan kejadian itu, saya memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang pria yang menjadi korban kecelakaan malam itu. Saya kembali ke rumah sakit tempat saya dulu bekerja dan bertanya kepada rekan-rekan kerja saya yang masih ingat tentang insiden tersebut. Dari catatan rumah sakit, saya menemukan bahwa nama pria itu adalah Adi, seorang pekerja lepas yang tinggal sendirian di sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Menurut informasi yang saya dapatkan dari tetangganya, Adi dikenal sebagai pribadi yang pendiam dan tertutup. Ia jarang berinteraksi dengan orang lain dan lebih sering menghabiskan waktunya di rumah. Beberapa tetangga juga mengatakan bahwa Adi sering terlihat berbicara sendiri, seolah-olah sedang berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Mereka menduga Adi mengalami depresi berat setelah kehilangan keluarganya dalam kecelakaan tragis beberapa tahun sebelumnya. Kecelakaan yang merenggut nyawa Adi ternyata bukan pertama kalinya dia terlibat dalam insiden mengerikan. 2 tahun sebelum kematiannya, Adi selamat dari kecelakaan mobil yang hampir merenggut nyawanya. Dalam kecelakaan itu, istri dan anaknya meninggal di tempat, sementara Adi hanya mengalami luka ringan. Tragedi itu membuatnya kehilangan semangat hidup, dan dia mengisolasi diri dari dunia luar. Beberapa warga bahkan percaya bahwa setelah kecelakaan tersebut, Adi sering didatangi arwah keluarganya, yang membuatnya semakin tertekan dan terasing. Informasi ini membuat saya semakin gelisah. Saya mulai berpikir bahwa kematian Adi bukan sekadar kecelakaan biasa, tetapi mungkin ada unsur lain yang terlibat, sesuatu yang lebih gelap. Mungkinkah arwah istri dan anaknya masih menemaninya, bahkan dalam kematian, atau mungkin Adi sendiri yang tidak bisa melepaskan diri dari masa lalunya yang penuh duka? Dengan pertanyaan-pertanyaan itu yang terus mengganggu pikiran saya memutuskan untuk mengunjungi rumah Adi, berharap bisa menemukan petunjuk yang mungkin bisa membantu saya memahami kejadian malam itu. Rumah Adi terletak di ujung sebuah jalan kecil yang jarang dilalui orang. Ketika saya tiba, saya menemukan rumah tersebut dalam kondisi yang sudah hampir runtuh, dengan cat yang mengelupas dan jendela-jendela yang pecah. Aura kesedihan dan kesepian terasa begitu kuat di tempat itu. Saya masuk ke dalam rumah yang tidak terkunci dan menemukan ruang tamu yang dipenuhi dengan debu dan kegelapan. Foto-foto keluarga Adi masih tergantung di dinding, meskipun sebagian besar sudah pudar oleh waktu. Di salah satu sudut ruangan, saya menemukan sebuah altar kecil yang dihiasi dengan foto-foto istri dan anaknya, serta lilin-lilin yang sudah lama padam. Di samping altar, ada sebuah buku harian yang tampaknya milik Adi. Ketika saya membuka buku harian itu, saya menemukan catatan-catatan yang ditulis oleh Adi beberapa bulan sebelum kematiannya. Tulisan-tulisannya mencerminkan kondisi mentalnya yang semakin memburuk, dengan banyak catatan tentang perasaan bersalah dan kehilangan yang mendalam. Dalam beberapa catatan terakhir, Adi menulis tentang suara-suara yang sering dia dengar di malam hari, suara-suara yang memanggil namanya dan memintanya untuk bergabung dengan mereka. Catatan terakhir yang ditulis oleh Adi sebelum kecelakaan tersebut sangat mengganggu. Dalam catatan itu, dia menulis tentang sebuah mimpi di mana dia melihat dirinya sendiri terjebak di dalam mobil yang hancur, tidak bisa bergerak, sementara suara-suara dari keluarganya memanggilnya dari luar. Dia menulis bahwa dia merasa waktunya sudah dekat dan dia siap untuk bergabung dengan keluarganya di dunia lain. Setelah membaca catatan itu, saya merasa bulu kuduk saya meremang. Saya mulai berpikir bahwa kecelakaan yang menewaskan Adi bukanlah kebetulan. Mungkin, dalam kondisi mental yang terganggu, Adi telah mencari cara untuk bergabung dengan keluarganya, dan kecelakaan itu adalah cara yang dia pilih untuk melakukannya. Namun, meskipun dia berhasil dalam usahanya untuk mengakhiri hidupnya, arwahnya tampaknya masih belum tenang, masih terjebak di antara dunia ini dan dunia lain. Dengan perasaan yang semakin berat, saya meninggalkan rumah itu, merasa bahwa saya telah mengungkap sebagian dari misteri yang menghantui saya.
Namun, saya juga sadar bahwa ada hal-hal yang mungkin tidak akan pernah bisa saya pahami sepenuhnya. Kematian dan apa yang terjadi setelahnya adalah misteri yang tak terpecahkan, dan pengalaman saya sebagai supir ambulans malam itu hanyalah sepotong kecil dari kegelapan yang menyelimuti kehidupan manusia. Setelah kejadian itu, saya memutuskan untuk berhenti bekerja sebagai supir ambulans. Saya tidak ingin lagi berurusan dengan kematian, terutama setelah pengalaman mengerikan yang saya alami. Saya sekarang bekerja sebagai sopir taksi, mengantar orang-orang yang masih hidup ke tujuan mereka dengan harapan bisa meninggalkan masa lalu yang kelam di belakang saya. Namun, meskipun saya telah mencoba melupakan semuanya, kadang-kadang, ketika saya melintasi jalan sepi di malam hari, saya masih merasakan kehadiran yang tidak terlihat di kursi belakang mobil saya. Dan dalam kegelapan, saya kadang-kadang mendengar suara napas berat yang pernah saya dengar di malam yang mencekam itu, mengingatkan saya bahwa ada sesuatu yang masih belum selesai, sesuatu yang mungkin akan terus menghantui saya selama sisa hidup saya. Meski saya telah berusaha untuk melupakan pengalaman itu, perasaan aneh dan gelisah terus menghantui saya. Setiap kali saya menyetir di malam hari, terutama saat melewati jalan yang sepi, bayangan sosok Adi dan kejadian malam itu kembali muncul di benak saya. Ketakutan yang dulu terasa intens, kini menjelma menjadi perasaan tidak nyaman yang menyelinap dalam keseharian saya, membuat saya selalu waspada. Beberapa bulan setelah saya berhenti menjadi supir ambulans, saya mendapat kabar dari seorang teman lama yang masih bekerja di rumah sakit. Dia bercerita bahwa beberapa orang supir ambulans yang baru juga mengalami hal-hal aneh ketika mengangkut jenazah di malam hari, terutama di rute yang dulu saya lalui saat mengantar jenazah Adi. Mereka mengaku mendengar suara-suara aneh, melihat bayangan yang tidak seharusnya ada, dan bahkan merasa ada sesuatu yang tak terlihat duduk di kursi belakang ambulans. Cerita itu membuat saya berpikir bahwa apa yang saya alami mungkin bukanlah sekadar halusinasi atau efek dari kelelahan. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang terkait dengan arwah Adi dan kejadian malam itu. Perasaan bersalah yang selama ini saya pendam mulai menggerogoti hati saya. Saya merasa seolah-olah ada pesan yang belum tersampaikan, sebuah tugas yang belum selesai. Pada suatu malam, ketika hujan turun deras, saya memutuskan untuk kembali ke tempat di mana kecelakaan Adi terjadi. Ada dorongan kuat dalam diri saya untuk menghadapi ketakutan ini sekali lagi, untuk mencari jawaban yang mungkin bisa memberikan ketenangan, baik untuk saya maupun untuk arwah Adi yang masih gentayangan. Saya mengendarai taksi saya menuju jalanan sepi di pinggiran kota, tempat di mana mobil Adi menabrak pohon besar. Jalanan basah dan licin mengingatkan saya pada malam yang mengubah hidup saya selamanya. Ketika saya tiba di lokasi kecelakaan, saya memarkir mobil di pinggir jalan dan mematikan mesin. Hanya ada suara hujan dan gemuruh petir di kejauhan. Saya keluar dari mobil, meskipun hati saya diliputi rasa takut. Pohon besar yang dulu ditabrak oleh mobil Adi masih berdiri kokoh di sana, namun ada sesuatu yang berbeda. Di bawah cahaya lampu jalan yang redup, saya melihat sebuah tanda kecil di samping pohon itu, sebuah plakat yang mungkin dipasang oleh keluarga Adi. Di plakat itu tertulis nama Adi, tanggal lahir, dan tanggal kematiannya, diikuti dengan kalimat singkat yang membuat hati saya terasa pilu, semoga damai di sisinya. Saya berdiri di sana cukup lama, merasakan hawa dingin yang menusuk, bercampur dengan rasa bersalah yang semakin kuat. Saya mulai berbicara perlahan, memohon maaf kepada arwah Adi, berharap dia bisa mendengar dan menemukan kedamaian. Saya tidak tahu apa yang mendorong saya untuk melakukan itu, mungkin hanya rasa putus asa untuk mengakhiri perasaan bersalah yang telah lama menghantui saya. Setelah beberapa saat, suasana di sekitar saya berubah. Hujan tampak semakin deras, dan angin mulai bertiup kencang, membuat daun-daun berdesir dengan suara yang menyeramkan. Saya merasakan kehadiran yang sangat kuat di dekat saya, sesuatu yang tidak terlihat namun begitu nyata. Tubuh saya kaku dan ketakutan merambat ke seluruh tubuh saya, tetapi kali ini saya berusaha untuk tetap tenang. Di tengah-tengah kegelisahan saya, tiba-tiba saya mendengar suara lembut di telinga saya.
Itu bukan suara yang menakutkan, tetapi lebih seperti bisikan penuh kesedihan. Suara itu terdengar seperti Adi, dan dia berkata, "Aku tidak ingin pergi. Aku hanya ingin bersama mereka lagi." Suara itu membuat hati saya hancur. Saya menyadari bahwa arwah Adi tidak bisa pergi karena dia masih terikat dengan kenangan akan istri dan anaknya. Dia belum bisa menerima kepergian mereka dan terus terjebak dalam dunia ini, mencari cara untuk bisa bersama mereka kembali. Rasa bersalah saya semakin dalam, karena saya tahu bahwa mungkin malam itu, ketika saya mengantarnya dalam ambulans, saya seharusnya bisa melakukan sesuatu untuk membantunya menemukan kedamaian. Dengan suara yang bergetar, saya mencoba berbicara lagi, mengatakan kepadanya bahwa keluarganya pasti sudah menunggunya di tempat yang lebih baik, dan dia harus melepaskan semua beban dan kesedihan yang dia rasakan. Saya memohon kepadanya untuk pergi, untuk menemukan ketenangan yang dia cari. Tidak ada lagi yang bisa saya lakukan selain itu, dan saya berharap kata-kata saya bisa menyentuh hatinya yang tersesat. Sesaat setelah itu, saya merasakan angin berhenti, dan hujan yang deras mulai mereda. Suasana di sekitar saya menjadi tenang, seolah-olah beban berat yang selama ini menyelimuti tempat itu telah terangkat. Saya tidak mendengar suara apapun lagi, dan kehadiran yang tadinya begitu kuat kini menghilang. Saya berdiri di sana, merasa lega namun juga sedih. Mungkin, akhirnya, Adi telah menemukan jalannya. Saya berharap dia sekarang bisa bersama keluarganya, damai di sisinya. Setelah malam itu, mimpi buruk yang selama ini menghantui saya mulai berkurang. Saya tidak lagi merasakan kehadiran aneh di kursi belakang mobil saya ketika menyetir di malam hari. Hidup saya perlahan kembali normal, meski bayangan malam itu tetap tersimpan di sudut hati saya. Saya tidak pernah tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin itu hanya permainan pikiran saya, atau mungkin memang ada sesuatu yang lebih dalam dan lebih misterius yang terjadi di dunia ini. Yang saya tahu, pertemuan saya dengan arwah Adi telah mengajarkan saya satu hal penting, bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya, dan ada hal-hal yang tidak bisa kita pahami sepenuhnya di dunia ini. Meskipun begitu, saya tetap berharap, dimanapun Adi berada sekarang, dia telah menemukan kedamaian yang selama ini dia cari. Demikian cerita horor kali ini, sampai bertemu di cerita horor selanjutnya, tentunya, dengan cerita yang seru dan menarik lainnya. Sampai jumpa.